Soalnya sebelum tandingnya itu, kan kita udah baris sama lawannya dulu. Itu lawannya tuh udah ngajak-ngajak ngobrol dulu gitu, kayak kamu tendangannya udah tinggi belum? Kamu udah gini, udah kenalan, udah tahu dia dari mana lah, udah berapa tahun taekwondo gitu. Jadi kayak udah nggak tegang gitu kan. Jadi pas masuk tuh kayak ya udah tiba-tiba kayak gitu aja. Terus pas aku tuh nggak ngeliat skor. Pas tiba-tiba balik badan ngeliat Sabeng udah gini, udah ngajak tos. Terus kayak apa nih, menang atau kalah gitu. Terus ternyata menang, alhamdulillah. Bilang kamu tuh nggak usah fokus sama orang lain gitu. Musuh kamu ada di samping, kayak kamu tuh harus fokus sama diri kamu sendiri. Kamu tuh main sama diri kamu sendiri gitu. Kamu harus bisa tenang dimanapun kondisinya, kamu harus bisa tenang. Semangat. Karena kita itu jangan pernah takut untuk mencoba. Lebih baik menyesal karena mencoba daripada menyesal karena nggak mencoba. Karena kesempatan nggak mungkin datang 2 kali. Tapi 3 kali. Tapi 7 kali. Nah, lanjut. Terakhir. Ini harus gong. Ini udah gong nih, ini harus lebih gong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ruang BK, bicara kebaikan bareng sama saya Valdo, dan di sebelah saya sudah ada atlet taekwondo muda Indonesia. Tepuk tangan dong. Di sini ada Konita ya, dan ada Naura. Sebenarnya satu lagi teman-teman. Siapa namanya? Salma. Yang ini orangnya. Nah, itu. Dia, kalian itu ini ya, bertiga ya, memenangkan medali emas. Mas taekwondo tingkat nasional, ya kan, Mas taekwondo tingkat nasional. Sebenarnya CMS itu ngirim berapa ini sih peserta untuk yang putrinya? Tahu nggak? Putrinya 6. Ya. Dan 3 diantaranya juara 1 ya. Alhamdulillah. Gimana nih? Kalian tuh bisa berkecimpung di dunia taekwondo tuh awalnya gimana sih? Jadi kalau aku awalnya itu kan dulu kan di CMS belum ada taekwondo. Ya. Terus abis itu ketua sebelum langsung itu tuh datang ke CMS buat ngedemonstrasiin taekwondo gitu. Terus ngajak gitu kan. Terus abis itu awalnya aku nggak tertarik, kayak oh ya udahlah gitu taekwondo gitu. Terus ada paling dikit yang mau gitu kan. Terus tiba-tiba teman aku nengok aku terus kayak dia ikut yuk gitu. Terus akhirnya kita ikut. Jadi cuma sebatas penasaran aja. Jadi awal ikutannya itu hanya karena bukan tertarik sama taekwondonya, cuman lebih kayak penasaran aja. Iya, awalnya kayak cuman penasaran aja. Oh. Ditambah pengen ini, satu lagi pengen tinggi. Makanya di situ tuh pas di demonstrasi itu dijanji-janjin banget, kayak ada loh dulu yang sependek ini, tapi sekarang coba lihat dia tingginya udah 100 pokoknya kayak yang tinggi gitu. Jadi makanya masuk kan. Udah bisa split belum? Dikit lagi turun. Dikit lagi turun. Keren. Kalau kamu gimana, Naura? Awal ikut, karena saya tahu kamu itu orangnya pendiam, kalem gitu. Terus ikut taekwondo tuh gimana? Kalau aku penasaran juga, cuma pengen punya basic bela diri sih. Pengen punya basic bela diri. Alasan utamanya karena pengen punya basic bela diri. Tapi sebelumnya pernah latihan di rumah? Di sekolah sebelumnya? Sekolah sebelumnya pernah waktu SD tuh kan aku Muhammadiyah. Dan Muhammadiyah itu kan ada namanya tapak suci ya. Oh. Itu ekskul wajibnya itu. Tapak suci. Nah, cuma berhenti pas zaman Covid tuh udah berhenti kan online. Iya, nggak mungkin kan. Latihan online itu gimana? Susah ya? Iya, jadi baru lanjut lagi bela diri kayak gini tuh di sini di CMS. Di CMS. Nah, itu waktu pas tapak suci, kamu udah berapa lama ikutan? Baru, aku kan masuknya anak baru di situ ya, kelas 3 baru masuk. Mungkin baru 2 tahunan gitu, sampai kelas 4. Tapi sempat naik sabuk berarti kan di situ? Enggak sih, soalnya enggak terlalu serius kayak taekwondo sekarang. Oh, tapi akhirnya pernah punya basic, sementara Dila belum pernah sebelumnya. Belum pernah sama sekali. Nah, kalau kamu udah pernah ikut tapak suci gitu, dan di sini bisa ikut taekwondo loh maksudnya. Ya luar biasa, saya nggak nyangka ternyata kamu milih olahraganya taekwondo sih. Beneran sih, saya pikir ya
badminton so-so lah gitu kan, badminton. Taekwondo luar biasa nih, berbeda ini kan. Tapi gimana? Kalian taekwondo first time taekwondo apa yang dirasain? Seru nggak? Apa mulai awal-awal tuh ngerasa kayak nggak nyaman? Kalau aku pertama kali itu waktu pertama kali latihan taekwondo itu aman-aman aja. Terus pas kedua kali latihan taekwondo itu kondisinya lagi panas. Terus kan kita kan nggak pakai sendal, nggak pakai kaki. Jadi tuh kayak kaki tuh terbakar. Terus kayak pas dilihat, aduh udah nonjol gitu. Udah kalau jalan sakit. Jadi sampai kalau ikut kegiatan asrama tuh pakai kaos kaki sampai 2. Double biar sakit. Ya ampun, kamu gimana? Kalau aku sih awalnya sakit badan pasti. Sakit badan pasti. Iya, karena udah lama nggak olahraga juga kan yang gerak kayak gitu. Iya. Cuma lama-lama ya adaptasi badannya. Orang tuh setuju gak sih kalian ikut taekwondo? Atau kamu kan jangan taekwondo lah, sakit kasihan badannya. Pernah gitu-gitu gak sih? Disupport. Nah, kalau aku kan bilang kan, ibu mau coba taekwondo gitu. Terus habis itu kata ibuku, ih ngapain sih ada aja gitu. Terus habis itu katanya, ih biar nanti bisa bela diri sendiri. Terus kalau ada preman tinggal dilawan. Terus habis itu, ih udahlah terserah kamu. Saya udah akhirnya ikut. Kompetisi kemarin didukung atau gimana dari orang tua? Dukung ya? Ya enggak ada. Nyangka nggak kalian sempat ada keraguan nggak sih dari orang tua untuk serius kamu mau langsung ikut kompetisi? Ada gitu atau langsung disupport? Enggak sih, enggak ada. Oh ya udah kalau kamu udah ngerasa bisa ya udah ikut. Kemarin tuh sistemnya gimana sih, dipilih ya? Ada yang dipilih, ada yang seleksi. Ada yang dipilih. Nah kalian berdua ini termasuk? Aku dipilih. Dipilih. Kalau kamu? Ikut seleksi sih. Ikut seleksi dan lolos. Seleksi internal kita ya, tapi kan maksudnya kan. Dari segi latihan tuh porsi paling beratnya di mana sih? Buat kalian tuh? Porsi paling berat. Iya, porsi latihan paling berat itu ada di latihan sesi apa sih? Kayak tendangan, pukulan gitu. Iya, bebas. Selama latihan kalian paling berat di mana? Fisik ya. Bagian lari, soalnya itu kan kita kan jarang olahraga. Iya. Jadi kita tuh kayak disuruh lari. Itu teh katanya tuh kalau di sana tuh larinya tuh 30 menit nonstop gitu kan. Terus kayak kita di sini lari 15 menit aja udah kayak. Di sana tuh di mana? Di kan ini kan Di klubnya. punya klubnya gitu kan, ada di Tamini. Nah, terus kayak katanya di sana tuh lebih berat, di sini tuh ringan. Terus kayak kita nggak kuat banget lari. Sama tendangan, kayak disuruh tendangan 100 kanan 100 kiri, kayak gitu. 100 kanan, 100 kiri. Iya. 100 pull up, 100 push up, 100 sit up. Wah, jadi one punch man. 100 tendangan kiri kanan. Masing-masing 100. 200 dong berarti. Iya. Itu nggak pegel. Enggak. Udahnya gue jalan ngajegang gitu. Pegel deh. Lumayan. Sekarang tapi udah enggak dong. Nggak apa-apa sebut aja. Masih. Enggak, udah enggak. Oh iya. Jadi dulu itu pas abis tendang gitu tuh, besoknya langsung urut. Parah itu tukang urut tuh kayaknya, pada ngurut semua tuh anak taekwondo. Kan ada latihan yang tendangan yang muter tuh ya kan ya. Enggak, kita belum masuk. Oh, belum. Itu tapi tendangan paling tinggi itu semana sih? Sekepala ya? Enggak, Pak. Lebih kita aja udah mulai, ini kan kita masih sebut ini. Itu aja udah mulai diajarin di 1 jengkal di atas kepala. Iya. Tapi nyampe itu? Yang kanan aku udah nyampe, yang kiri masih susah. Sekarang beda-beda gitu. Jadi waktu ini tipsnya ya, asik. Langsung pakai sepatu Hoka. Kita nggak boleh pakai alas kaki. Oh nggak boleh ya? Oh iya nggak boleh. Kalau boleh kita pakai high heels 7 meter. 7 meter bukan high heels mah, itu namanya enggrang kalau 7 meter. Enggrang namanya. Terus kemarin lomba tuh, ikut apa sih, kategori apa kemarin lombanya? Penyanyi solo? Bukan. Apa? Pomse kepanjangan dari, nggak tahu dong pasti. Itu kan mungkin. Itu dia. Pomse itu apa? Pomse itu lomba yang lebih menonjolkan keindahan jurus. Keindahan jurus. Iya. Sebenarnya boleh divariasiin nggak sih kayak gitu? Nggak boleh, karena emang udah ada aturannya dari situ. Udah ditentukan ya gerakan per ininya itu seperti apa dan bagaimana gitu ya.
Pomse. Masing-masing Pomse. Termasuk sama Salma juga Pomse ya? Iya, sama juga Pomse. Oh, tiga-tiganya. Berarti 6-6-nya Pomse dong yang cewek? Iya, Yang Pomse cewek semua. Pomse semua. Yang cewek. Tapi ada kan yang cewek yang fighting ya? Ada. Ada? Di luar ada. Oh, yang Iya, enggak pas kita di sini Kalau nggak, di sini kita di nggak sini. ada. Enggak yang pas tanding kemarin. Kemarin maksudnya dari Peserta sekolah lain, iya, sekolah ada kan? Oh. Nah, kalian ada tertarik buat yang fight-nya? Sebenarnya kita tuh tertarik. Iya, ada yang tertarik. Tapi kata sabungnya itu kalian coba dulu, ini kan pertandingan pertama kalian gitu. Coba dulu di Pomse. Terus kalian nanti lihat di sana Kyorgi gimana gitu. Biar kebayang dulu baru ntar kita ikut. Kyorgi. Tapi kalau misalnya kalian kayak gitu-gitu super kok. Saya mau ikut turnamen tapi yang Kyorgi. Support. Sepertinya disupport ya? Support. Yakin? Iya, support. kan kalau cewek sama cowok kan mungkin protektif dari orang tua kan akan berbeda gitu kan. Tapi ya semoga kalian ntar bisa ikut lah ya. Ada rasa pengen ikut nggak Kyorgi? Pengen banget. Soalnya kayak pas ngeliat di GOR kemarin tuh kayak seru banget gitu ya, Kak. Iya. Kayak terus tiba-tiba menang. Terus kayak wah, menang. Ngeliatnya gampang ya. Ngeliatnya gampang. Kalau target kalian, target tertinggi yang pernah pelatih kalian berikan kepada kalian itu ada nggak? Target tertinggi dalam latihan. Nggak ada kan. Atau mungkin paling tendangan yang tinggi gitu. Iya dong, maksud tendangan rendah. Kalau tendangan rendah mah saya juga bisa, Mbak. Kalau Ada sih. belum ada ya. Yang basic-basic. Masih yang basic-basic aja. Sabuk kuning. Kapan kenaikan lagi kita? Bulan depan. Oh iya, bulan depan. Berarti kuning strip hijau. Iya, kuning strip hijau. Saya mah ngerti gitu-gituan. Habis kuning strip hijau apa? Hijau. Habis hijau Hijau strip merah. biru. Hijau strip biru. strip biru, ya. Iya, hijau strip biru. Biru stripping apa? Strip hitam. Strip. Enggak bisa. Strip merah. Emang ada biru strip merah? Ada. Kebetulan saya kemarin dapat informasinya gitu sih. Takut salah ngomong aja, gue tiba-tiba sabunnya datang cepak. Kayak nggak ada sabuk biru. Iya kan, takut salah ngomong kayak gitu. Gimana pengalaman pertama kalian, pressure-nya kayak gede gak sih kemarin? Pengalaman pertama lomba kemarin pressure-nya gede gak? Nasional loh ini. Lumayan sih. Bukan kecamatan. Apalagi pas kita datang ke Goran. Kayak itu kan kita baru lihat Goran kayak, waduh gede banget. Gornya balik aja ya gitu. Ya kalau kecil mah namanya ruangan ini, bos. Kalau kecil. Kalau gede kan gor. Berapa peserta kemarin? Total keseluruhan? Kemarin tuh sampai 4.000-an. Iya, sedengar kita 4.000-an. Dan di hari kan itu kan dibagi jadi 3 hari atau 4 hari? 4 nggak sih? 4. Dibagi di beberapa hari gitu kan. Nah, itu tuh kayak pas di hari kita itu sampai 300 sampai 200-an. 200-an ya? 200. Kalian hari terakhir ya katanya? Enggak, kita satu hari sebelum hari terakhir, hari Sabtu. Hari terakhir hari Minggu. Oh. Kalian nunggu itu 3 hari itu kalian di sana? Enggak. Oh enggak. Kapan pertandingannya baru ke sana ya? Gitu. Di mana sih tandingnya kemarin? Di Gor Ciracas. Gor Jaktim. Ciracas. Oh di bocah Jaktim, basis Jaktim well, keren. Tim. Kamu orang mana? Jakbar. Gak keren. Tiba-tiba Jaktim dong. Jaktim lah ya, Jaktim ya. Iya, Jaktim. Jaktim. Pindah rumah dulu. Bogor. Jaktim ya? Iya, Jaktim. Jaktim. Kang Faldo apa? Jaktim. Jaktim. Bogornya mana kamu? Cibinong. Oh, Jaktim ya? Iya, Jaktim. 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 Momen lucu pas kemana tanding ada nggak? Lucu. Lucu. Momen lucu pasti ada dong. Banyak Momen. sih. Apa tuh? Apalagi ada De Arif. De Arif siap De Arif. Ini Arif. Ada De Arif. Arif. Kemarin ikut podcast ya. Oh, ke podcast film. Arif. Ini nggak podcast. Mana podcast? Itu kan Kyorgi. Arif kan? Arif. Oh. Iya Arif yang main film sama Hanif kan? Iya. Emang anak itu menggemaskan sih. Kan diinget. Apa momen lucu kemarin yang terjadi? Lucu. Yang memorable dalam benak kalian? Wah nggak nyangka nih kayak gini.
Ya pokoknya di sana tuh banyak-banyak kita tuh kayak kirain kita tuh bakal yang kayak serius banget gitu kan. Terus ternyata di sana tuh banyak bercandanya. Enggak gitu. Nah, pas kita mainnya enggak gitu. Nah, gimana dong? Jadi kita sebelum kita main kan kita nonton dulu. Nah, Terus pas kita nonton dulu sempet tuh pressure nggak pas nonton pemain-pemain lawan? nggak tahu sih. Aku kok pas nonton tuh kayak cuman Gimana? Kalau aku Keren nih gerakannya. iya sempet kayak gitu. Nih, gitu. Sempet pressure, cuma setiap sabuk kuning maju kan tegak satu ya. Aku sekalian ngapalin gitu, sekalian ngapalin sambil duduk gitu. Cuma memang kayak, oh yaudah, gak apa, nggak emas, nggak salah kok, dapat perak juga gitu. Keren, nothing tulusnya ini yang jarang loh. Ya, nothing tulusnya yang paling luar biasa. Tapi kamu pede nggak kemarin bakal emas 2? Enggak sih, nggak bakal nyangka. Gak bakal nyangka? Enggak. Lu bisa dapat emas. Kalian waktu pas tanding, apakah ada perasaan-perasaan menegangkan? Takut salah? Takut kena timpuk sendal sama pelatih? Takut salah kan? Apa? Perasaan-perasaan gitu ada nggak? enggak. Soalnya sebelum tandingnya itu kan kita udah baris sama lawannya dulu. Itu lawannya tuh udah ngajak-ngajak ngobrol dulu gitu kayak kamu tendangannya udah tinggi belum? Kamu udah gini udah kenalan, udah tahu dia dari mana lah, udah berapa tahun taekwondo gitu. Jadi kayak udah nggak tegang gitu kan. Jadi pas masuk tuh kayak ya udah tiba-tiba kayak gitu aja. Terus pas kan aku tuh nggak ngeliat skor. Pas tiba-tiba balik badan ngeliat Sabeng udah gini, udah ngajak tos. Terus kayak apa nih, menang atau kalah gitu. Terus ternyata menang, alhamdulillah. Keren banget. Oh, kamu juga sama? Nggak ada rasa tegang? Aku tegang pas udah dua pemain depan aku tuh udah kayak, gimana ya, cuma Kepikiran mulus nggak ketika? enggak sih, alhamdulillah. Biasanya kan orang tegang mulus ya? Cuma pas udah tinggal masuk arena tuh udah kepikirannya tuh tegak aja gitu. Tegak satu. Tegak satu tuh apa sih? Jurusnya? Oh, jurusnya. Iya. Ada banyak tuh jurusnya. Maksudnya tegak satu tuh kok ada banyak jurusnya? Ada banyak tuh gerakannya? Ada. Tegak satu tuh ada 16. 16 gerakan. Banyak juga ya, tapi itu harus dihafal ya. Sebenarnya poin penghitungannya gimana sih? Pergerakan presisi, perkecepatan, atau apa sih? Tempo apa gimana sih? Semuanya. Iya. Dari Ketepatan gerakan, Ketepatan tempo. terus tenaga. Kan kita harus kasih tenaga gitu. Satu gerakan yang bisa dicontohin di sini ada nggak? Tinju ya? Nggak usah lah, ntar kena saya. Iya. Sempit ini. Pengennya. Menurut kalian siapa nih orang yang paling membuat diri kalian lebih tenang ketika latihan? Ketika tanding, Farel. Kalau pas tanding tuh ya pasti orang tua sih Datang orang tua. Ya, datang. Nenangin gitu. Yang tenang aja ya, ntar di sana jangan panik, jangan mikirin. Terus di situ kan banyak yang latihan ya, banyak yang latihan dulu sebelum turun ke arena tuh. Udah kamu gak usah latihan, ntar stres, ntar kepikiran gitu. Bener gitu. Bagus itu, tepat pelatihnya kayak gitu. Nggak boleh latihan jangan latihan ketika udah di hari H. Karena hari H itu hari tanding. Hari tanding. Nggak bisa latihan lagi. Iya gitu. Kalau kamu ada yang bikin nggak? Kalau aku kan orang tua tuh kan nggak datang. Karena lagi sibuk kan. Terus abis itu udah kan kita udah turun ke bawah tuh, udah pengen maju itu tuh ada Pak Zumri, Ustadz di sini. Nah terus pokoknya ada yang bilang, ada yang nanya gitu bakal direkamin siapa gitu kan. Habis itu takut gak ya Dila gitu. Terus habis itu kata Pak Zumri ngomong gini, ya enggak lah kan ada bapak gitu, tenang aja ada bapak sama ada Bu Rima gitu. Terus dari situ kayak oh iya ya, ada Pak Zumri, ada Bu Rima, ada Sabem gitu. Jadi tenang. Luar biasa ya, disupport ya malah ya. Iya. Jadi memang benar dimanapun ya, ini dimanapun bukan cuma di taekwondo ya, dimanapun kayak misalnya mau perform, mau tampil, mau apa gitu ya. Memang kita tuh benar yang kata Naura tadi, bahwa jangan ada latihan setelah pas dari H. Bahkan di beberapa pelatih ya, itu H-1 justru udah nggak boleh latihan malah. Gitu. H-1 udah nggak boleh latihan lagi. Kayak misalnya lomba stand up gitu kan, atau performing apa gitu kan, mau spesial mau apa gitu kan. Tuh H-1 malah justru nggak boleh latihan lagi karena pasti bakal buyar. Apalagi hari H latihan tuh sibuk tuh.
Pas maju malah makin panik tuh biasanya. Tapi itu ilmu yang luar biasa yang harus kalian biasakan tuh. Kapanpun dan dimanapun nantinya harus seperti itu. Hari-hari udah nggak usah mikirin soal ini salah nggak ya, udah nggak usah mikirin lagi. Nah, selama kalian ikut taekwondo nih, adakah perubahan dalam hidup kalian yang berarti? Kalau aku itu alhamdulillah kan taekwondo tuh kita belajar disiplin. Jadi setelah taekwondo aku tuh ngerasa kayak nggak tahu makin disiplin aja gitu. Makin disiplin. Terus kan Before after dong. Before afternya apa nih? Dulu apa? Sekarang setelah kita taekwondo gimana? Kan di sini kan asrama ya. Jadi bangun pagi itu dulu tuh susah. Kayak sampai teman aku aja capek bangunin aku. Tapi sekarang udah bisa bangun sendiri bahkan. Terus kayak ya gitu. Terus kan di asrama tuh ada sistem poin. Makin banyak itu terlambat atau apa gitu, itu poinnya makin banyak. Dan dulu itu sebelum aku masuk taekwondo, itu pasti poin aku di atas 15 dan aku pasti dapat hukuman. Tapi sekarang itu kayak selalu di bawah 15, 9, 7, 11 gitu. Alhamdulillah. Jadi lebih disiplin lah ya. Iya. Ya, kalau kamu gimana? Aku apa ya? Semenjak aku taekwondo lebih cepet tidur. Capek ya? Cepet tidur. Iya. Karena biasanya kalau di sini tuh agak susah tidur. Cuma kalau semenjak taekwondo tuh cepet aja kita tidur, nyampe kasur udah tidur. Kenapa sih? Emang taekwondo kalian dilatih cara tidur cepat? Gimana? Enggak gitu. Enggak. Gimana? Jadi bisa tidur lebih cepat. Ya selain itu, oke, tidur lebih cepat, lebih disiplin soal tidur. Keseharian, waktu manajemen atau pertemanan, sosial apa gimana? Ada perubahan kah yang didapat? Lebih bisa bersosialisasi juga. Kayak kan latihan bareng-bareng kan kalau taekwondo tuh ya. Jadi ngaruh ke sosial juga. Kalau rasa takut gitu, kalian sekarang punya rasa ketakutan gitu kan sih, kayak kan mungkin kalau nggak punya basic bela diri itu kan takut ngelawan, takut nggak enak, biasanya kan gitu kan. Takut apalah, banyak ketakutan lah gitu kan. Takut badan dia gede, takut dia galak gitu kan, ada ketakutan gitu biasa. Apalagi cewek kan mungkin sama lawan jenis gitu kan, misalnya kan ketika di luar misalnya kan takut jalan sendiri, takut nggak berani gitu. Nah, setelah ikut taekwondo ada rasa takut kayak gitu nggak sih gitu? Jujur kalau jalan sendiri itu tuh lebih takut hantu sih daripada manusia. Jadi kayak hantu kan nggak bisa ditendang gitu. Jadi kayak belajar udah refleks siap nendang berarti kalau gitu kan ya. Terus kalau sama orang badan gede aku nggak pernah mikirin yang gimana gitu sih, kayak misal badan dia gede banget takut gitu, enggak, dari dulu emang nggak pernah. Tapi kayak kalau udah punya basic bela diri gini juga, iya tetap sama aja sih. Soalnya kayak kalau dia tinggi gitu, kaki aku pendek ditendang nggak nyampe kayaknya gitu. Bener, kamu gimana Laura? Sama sih kayak Dila. Kayak sama aja. Soalnya kita di sini kan latihannya masih jurus ya, nggak langsung kayak kyorugi gitu kan. Mungkin belum terlalu nguasain. Kalau misalnya ada orang terus kita refleks mukul kan, kalau misalnya nggak tepat juga susah gitu. Tapi mental kebangun nggak mental? Mental ikut kebangun ya. Dari yang tadinya mungkin malu-malu sekarang jadi lebih berani gitu ya. Iya, itu kerasa banget. Kerasa banget ya. Iya, kerasa banget. Apa? Saya juga bingung sih kadang-kadang ketika teman-teman ikut bela diri gitu ya. Mereka tuh jadi lebih berani gitu, apa ngerasa kayak punya power gitu kah, atau ngerasa kayak gue lebih bisa nih, gue punya pertahanan tubuh nih gitu kan. Ya kayak seseorang udah pakai helm kan ngerasanya kan di motor lebih aman gitu kan. Sama kayak orang kalau dibekalin bela diri ya ngerasa dirinya lebih aman, lebih pede, lebih percaya diri gitu kan. Ya mungkin akan sama ya kayak gitu ya. Iya. Bisa dibilang seperti itu. Nah, selama kalian ikut lomba CNN ya, ini apa? Kemenpora ya? CNN Kemenpora. Piala Kemenpora yang kolaborasi bareng sama CNN Indonesia. Adakah pelajaran hidup yang bisa kalian ambil di situ untuk ya bekal kalian lah untuk next competition kah, atau untuk hidup kalian selama ini gitu kan ke depannya? Kalau dari Sabum Andre itu ada ya Kak. Kayak Sabum Andre tuh bilang kamu tuh nggak usah fokus sama orang lain gitu. Mau musuh kamu ada di samping, kayak kamu tuh harus fokus sama diri kamu sendiri. Kamu tuh main sama diri kamu sendiri gitu. Kamu harus bisa tenang dimanapun kondisinya, kamu harus bisa tenang.
Intinya gitu ya, ketenangan adalah kunci. Kuncinya adalah tenang. Iya, ini baik dong. Kalau kamu gimana? Ada pelajaran yang bisa kita ambil? Iya, tenang. Tenang. Ya kalau kamu memang tenang nih. Tenang. Memang anaknya kalem sih kalau dia. Jadi memang tenang. Kalau kamu makin tenang lagi saya yang bingung gitu. Kamu kan udah kalem anaknya terus makin tenang, makin pendiam. Ya. Terus respon orang tua pas dapat medali emas gimana kemarin? Nyangka gak sih orang tua tuh? Nggak tahu ya, kan aku orang tuanya kan nggak datang. Iya. Jadi kayak belum ngelihat reaksi orang tua gimana. Tapi pas dikirimin fotonya langsung dibikin status. Wes. Pakai emot Itu lepe-lepe. real sih. Keren adindaku. Iya. Bangga mama. Iya. Aku gak ada pas. Kan orang tua langsung tuh datang. Kalau ayah tuh pas aku tanding ngevideoin si refleksnya itu. Terus pas menang, wih keren kamu keren. Lanjutin ya. Weh. Disuruh jadi atlet gak sih kalian? Kalau atlet sih enggak. Enggak ya. Tapi kepikiran? Tapi sempet kepikiran. Buat jadi atlet? Iya. Nanti kalian ikut atlet, ya juara nasional, SEA Games, Asian Games, Olimpiade, ikut Physical Asia. Ikut nggak tahu Physical Asia ya. Nonton Netflix makanya mbak. Oke lanjut. Selain medali apa yang kalian banggakan selama kompetisi kemarin? Apa yang bisa kalian banggakan selain kalian dapat medali emas? Udah berani masuk arenanya aja tuh udah ngebanggain sih. Tuh. Tepuk tangan untuk kita. Yeay. Bakal ikut kompetisi lagi ke depannya kah? Rencananya sih dari Gardanya juga itu rencananya kita bakal 3 bulan sekali ya ikut Olimpiade. 3 bulan sekali bakal ikut lomba, baik regional maupun nasional gitu ya. Luar biasa, 3 bulan sekali itu waktu yang singkat loh. Ya kan berarti setahun itu bisa 125 kali ikut lomba ya. Gitu ya. Kebanyakan ya? Berapa bulan setahun? 4 kali maksudnya, 4 kali ikut lomba. Luar biasa kalian. Semoga dalam waktu dekat ada nggak? Dalam waktu dekat, kalau nggak salah Desember ini tuh ada yang internasional. Wush. Tapi kurang tahu kita bakal ikut atau enggak. Kita masih enggak. Mungkin bakal dipilihnya yang udah galak-galak ya, mantep-mantep gitu. Yang udah galak-galak. Semoga kalian terpilih lah. Amin. Ya kan. Semoga kalian juga termasuk part of team yang bakal mewakili CMS di ajang internasional. Amin. Ya. Mungkin untuk pesan-pesan ke teman-teman di luar sana mungkin yang pengen ikut taekwondo tapi mungkin masih ragu. Apa ya? Semangat. Karena kita itu jangan pernah takut untuk mencoba. Lebih baik menyesal karena mencoba daripada menyesal karena nggak mencoba. Karena kesempatan nggak mungkin datang 2 kali. Tapi 3 kali. Tapi 7 kali. Nah, lanjut. Terakhir. Ini harus gong. Ini udah gong nih, ini harus lebih gong. Hak apa ya? Kita tungguin nih, bisa nih. Ayo. Sampai Ica yuk. Apa ya? Jangan takut buat coba, sama kan tadi. Jangan takut buat coba karena sumpah gak ada kata-kata. Tetap semangat. Ya, semangat. Ya udah nggak apa-apa. Terima kasih buat kalian berdua udah datang di podcast ini. Ya semoga jadi inspirasi buat kalian berdua gitu ya. Dan pamer dong medalinya dong. Ya, asik gitu ya. Ya semoga kalian di next kompetisinya bisa juara, bisa menang. Ya semoga juga bisa mencapai sabuk tertinggi di ajang taekwondo, bisa mencapai prestasi tertinggi juga ya kan yang bisa kalian capai. Cita-citanya apa? Cita-citanya jadi dosen. Dosen taekwondo. Dosen yang jago taekwondo gitu kan. Siap. Oh? Arsitek taekwondo. Jadi dia ngebangun bangunan pakai gerakan taekwondo. Keren. Ntar bangunannya bentuk gerakan taekwondo. Wah, keren banget. Itu dia. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi di Ruang PK episode selanjutnya. Bye.